Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang prajurit saya yang galbay di pinjol legal OJK gitu ya. Dan galbaynya nggak main-main seperti saya gitu ya. Puluhan juta, belasan juta gitu ya. Kalau saya itu galbaynya 65 juta lebih. Ya udah, saya nggak hitung gitu ya. Ngapain hitung-hitung gitu kan. Masih mending fokus cari uang saja. Anda juga harus seperti itu gitu ya. Anda itu tidak sendirian ya. Anda itu dipimpin oleh Raja Galbay yang galbaynya itu waduh. Ya, Anda sudah lihat kan ya, slik OJK saya itu galbay di Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo gitu ya. Santai saja. Ya, lihat ini saya ini ya, masih bisa nge-YouTube, masih bisa makan enak dan lain-lain, jalan-jalan gitu kan ya. Anda juga harus seperti itu. Oke ya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita lihat postingannya. Oke. Nah, waduh, ada postingan apa ini? Postingan didatangi DC tunaiku Amar Bang gitu kan ya. Santai saja gitu kan ya. Saya juga pernah didatangi DC Kredit Pintar gitu kan. Biasa saja, nggak kembali-kembali lagi gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia ya. Dia menuliskan OTW galbay sudah berat di otaknya gitu ya. Ya, ya pasti. Ya, orang yang galbay itu ya tekanannya itu di pundak, leher, ya, kepala, bahkan kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kakinya itu waduh ya sudah berat gitu kan ya. Oke. Kita lihat screenshotan galbaynya. Oke. Nah, ini dia ya. Dia galbay di Indodana sebesar 12.462.000 ya, sama seperti saya. Saya juga galbay di Indodana itu sekitaran 6 juta lebih, 6.500.000-an. Oke, lanjut. Nah, ini di Uwatas kalau nggak salah ya. Di Uwatas dia ini tagihannya itu 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya. Ya, totalnya 8 jutaan ini ya, seperti ini ya. 8 juta gitu atau lebih gitu ya. Oke. Selanjutnya dia galbay di Kredito. Dia galbay di Kredito ini sebesar 9.343.600. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau nggak salah pinjam duit, kalau nggak rupiah cepat gitu ya, biru-biru seperti ini gitu, oke? Ya, itulah pokoknya. Nah, dia ini tagihannya, kita lihat di sini ya, tagihan satu dari tiganya itu 3.284.400 gitu ya. Nah, jadi kalau dikalikan 3, kisaran 10 juta lebih gitu ya, oke, lanjut ya. Ada di Uku. Nah, siapa yang galbay di Uku? Nih ya, ayo. Ya, Mas ini galbay di Uku 8.650.000. Nah, saya juga galbay di Uku itu sebesar 3.500.000 gitu atau 4 juta gitu. Saya lupa, itu tahun 2021. Saya galbaynya. Oke, lanjut. Ini di KTA Kilat. Ya, KTA Kilat dia galbay 5.878.482.000 gitu. Oke, lanjut ya. Di es pinjam. Nah, es pinjam, siapa yang galbay di es pinjam ya? Anda tidak sendirian. Oke, tenang saja. Banyak yang galbay di es pinjam maupun es pay later gitu. Santai saja, oke. Nah, dia galbay ini berapa ya kisarannya? Kita hitung 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, ya 2.200.000 gitu ya. Sudah 6 juta lebih gitu ya. 6 juta lebih ya kan. Terus ini sejuta, 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 1.500.000, 1.500.000 gitu ya, kisaran 13 jutaan, 12 jutaan gitu ya di es pinjam gitu. Santai saja, oke. Nah, ini ini yang pertama ya, 12.462 di Indodana gitu sudah, oke. Nah, OTW galbay udah berat di otak. Oke. Jadi nih ya, dengarkan ya. Orang yang seperti ini adalah ciri-ciri orang yang beruntung ya. Sangat beruntung sekali. Oke. Kenapa? Karena dia telah memutuskan untuk memutuskan jaringan kesengsaraannya di tahun ini. Saya yakin 100% Mas ini dalam 3 bulan ke depan akan menjadi orang yang merasakan kebebasan dalam menjalani hidupnya. Ya, sangat bebas sekali, sangat plong sekali, tidak ada beban pikiran, ya, dan bisa bekerja lebih fokus lagi. Oke. Masih mending didatangi DC lapangan daripada terus-terusan takut akan tagihan pinjaman online yang tidak bisa dibayarkan. Ya, masih mending didatangi DC lapangan. Kita bisa menghindar daripada terus-terusan memberikan harta-harta atau pemasukan-pemasukan kita kepada aplikasi pinjol penyengsara masyarakat itu.
Oke ya, gimana nggak sengsara? Gitu ya. 12 juta ya. Paling pinjamnya hanya berapa sih? Begini ya. Ini bunganya sangat gila-gilaan sekali gitu ya. Ini 8 juta, ya 9 juta gitu kan ya. Paling aduh ya, pokok hutangnya itu kecil paling. Gitu kan ya. Nah, orang yang galbay pinjol itu pastinya mengalami hal-hal berikut. Akan saya sebutkan. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, serasa waktu itu sangat sempit sekali. Ya, merasa tidak ada yang bisa menolong, saudara tidak mau menolong, teman tidak mau menolong, ya, merasa bersalah karena sembarangan pinjam di aplikasi pinjol laknat itu. Nah, itu adalah hal wajar karena itu adalah pengalaman baru ya yang tidak pernah Anda alami sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama seseorang itu bisa menahan hal-hal tersebut ya? Depresi, makan gak enak, tidur gak nyenyak, berapa lama? Ya, 1 minggu. Ya, 1 minggu mengalami hal itu sudah stres berat, ya, stres berat, depresi. Oke, gimana 1 bulan? Oke, makanya bagi yang nggak kuat, ya, mereka itu sampai bunuh diri. Ya, jangan sampai itu menimpa Anda, ya, dan orang-orang terkasih Anda, gitu ya, jangan sampai. Bagi yang kuat, butuh waktu 1 sampai 3 bulan saja. Ya, seperti saya, kalau saya hanya 1 hari saja, ya, lalu sudah. Ya, saya itu tidak takut-takut lagi, tidak cemas-cemas lagi. Bagi yang setengah kuat, ya setengah-setengah kuatnya gitu, bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Orang itu memang berbeda-beda gitu ya. Kalau saya hanya butuh 1 hari, lalu sudah merasa plong gitu karena sudah galbay semuanya gitu ya. Anda boleh mengikuti saya gitu ya, karena itu untuk menyelamatkan hidup Anda daripada Anda bunuh diri, menjual aset Anda. Ya, menjual motor, mobil Anda, perhiasan emas, bertengkar dengan istri, dengan pasangan, begitu ya. Ngapain seperti itu? Sudah galbaikan saja. Ya, percaya saya. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan jika mengalami galbay besar seperti ini? 12 juta dan lain-lain gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengetahui dan menanamkan dalam mindset kita bahwa hutang pinjol itu tidak akan bisa dipidana. Ya, berapapun besarnya hutang Anda dipinjol itu tidak akan bisa dipidana. Oke? Dan hal tersebut sudah sah dan diresmikan oleh pemerintah yang dituang dalam UU HAM atau Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada pasal 19 ayat 2 berbunyi seperti ini. Ya, kita langsung ke hukum online saja. Nah, gini ya. Pasal 19 ayat 2 UU HAM telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jadi ketika Anda sudah tidak mampu lagi membayar pinjol seperti Mas ini, jangan pernah beranggapan bahwa Anda akan dipenjara. Oke, banyak sekali orang-orang atau nasabah-nasabah pinjol yang sudah galbay atau yang mau galbay beranggapan bahwa hutang dipinjol bahkan dengan nominal di atas 10 juta itu ya, atau galbay pinjol dengan total hutang yang besar akan diperkarakan atau akan dipenjara. Nah, itu tidak akan ya, karena sudah tertuang pada pasal 19 ayat 2. Oke, jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol atau diancam-ancam oleh DC pinjol ya. Kalau Anda tidak bayar, Anda akan dipenjara gitu ya. Itu tidak akan mungkin terjadi karena sudah ada pasalnya ya. Banyak sekali yang mentalnya goyah hanya karena tagihan-tagihan picisan, murahan ya, tagihan-tagihan WA, kalimat template dari pinjol-pinjol tersebut. Gitu ya, berapapun hutang Anda tidak akan bisa dipidanakan. Oke, nah sekarang agar kita tidak mudah goyah pendiriannya gitu ya, kita harus memutuskan akses komunikasi pinjol dengan kita ya, itu wajib hukumnya ya, karena mau sehebat apapun youtubernya ya, mau sehebat apapun motivator galbaynya mengedukasi Anda itu, tapi kalau Anda tetap menerima tekanan dari pinjol, meladeni chattingan pinjol, membaca tagihan-tagihan template itu, keberanian dan kepercayaan diri Anda akan hilang ya. Jadi silahkan mulai dari sekarang Anda ganti nomor WA Anda, ganti email Anda, nomor HP Anda ganti nama di sosmed Anda juga.
Ya, karena bisa saja DC pinjol ini karena baru masuk keterima jadi DC, masih muda, umurnya masih 15, 16, 17, masih menggebu-gebu, masih berapi-api gitu ya. Disuruh sebar data oleh atasannya, ya mau-mau saja, malah semangat dia gitu ya. Ayo kita ya gebugin nih nasabah-nasabahnya gitu ya, kita sebar datanya gitu ya. Itu ya DC-DC masih muda gitu. Kita harus antisipasi dari sekarang gitu ya, agar DC-DC ini tidak ngetek FB, minta pertemanan Facebook Anda dan lain-lain pokoknya gitu ya. Jadi harus diantisipasi dari sekarang. Putuskanlah komunikasi Anda dengan pinjol itu. Oke, selanjutnya setelah Anda mematikan akses komunikasi dengan pinjol ya, jika Anda didatangi oleh DC lapangan pinjol, maka yang harus Anda lakukan adalah kabur, jangan pernah ditemui. Ya, jangan pernah ditemui. Anda bekerjalah dari pagi sampai sore, ya, agar tidak bisa ketemu dengan DC pinjol itu. Ya, bilang ke istri anak juga, jangan pernah ditemui kalau ada DC pinjol. Ya, tapi kalau tidak sengaja ketemu dengan istri Anda karena istri Anda keluar belanja ke warung gitu ya, lalu sudah ada DC di depan rumah, bilang seperti ini ya, kalau saya nggak ada uangnya mas, yang megang itu suami atau yang megang itu bapak gitu ya, nanti saya sampaikan ke bapak, titik gitu ya. Anda atau istri Anda itu lakukan hal tersebut setiap kali DC lapangan itu datang. Ya, dijamin DC bakal ogah nagih Anda lagi, dan DC tersebut akan selalu lapor ke kantor bahwa Anda tidak bisa ditemui, dan hutang-hutang Anda akan segera dipertimbangkan untuk dilunasi menggunakan asuransi. Ya, karena pinjol tidak mau memiliki banyak nasabah yang galbay karena tidak menarik di mata investor. Oke, setelah itu Anda juga harus memahami bahwa DC pinjol tidak bisa menarik barang Anda di rumah ya sebagai pelunasan hutang-hutang pinjol Anda. Ya, jadi ada ya DC pinjol itu kami akan menarik Anda sebagai jaminan atau sebagai pelunasan hutang-hutang Anda dipinjol gitu ya. Itu tidak bisa ya, seperti itu ya. Nah, di sini ya akan saya tunjukkan dikutip dari CNN News Indonesia gitu ya. Di sini saya zoom dulu ya. Debt collector tidak boleh memaksa menyita barang-barang milik konsumen yang wan prestasi atau yang galbay gitu ya. Penyitaan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan seperti dijelaskan pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP gitu. Jadi sudah jelas ya, DC pinjol tidak bisa menyita barang-barang milik konsumen yang galbaynya. Jika ada penyitaan itu harus melalui putusan pengadilan. Silakan ke pengadilan. Nah, selanjutnya, jangan pernah menjanjikan pembayaran kepada DC lapangan dan jangan pernah membayar uang cash kepada DC lapangan. Selanjutnya, jangan pernah menjanjikan pembayaran kepada DC lapangan dan jangan pernah membayar uang cash kepada DC lapangan. Oke, bagi para newbie yang baru galbay, menjanjikan pembayaran adalah solusi atau jalan keluar paling praktis untuk meninabobokan sang penagih hutang atau sang DC itu. Namun sebenarnya itu adalah hal yang fatal jika Anda lakukan. Oke? Karena kita sudah berniat galbay, gagal bayar, bukan berniat menunda pembayaran. Jika Anda melakukan janji bayar, maka nama Anda akan distabilo oleh DC tersebut dan Anda menjadi nasabah prioritas yang akan selalu ditagih oleh DC. Ya, nasabah yang lainnya tidak akan ditagih, hanya Anda yang akan ditagih, hanya Anda yang akan terus-terusan ditelepon, didatangi. Ya, karena DC menganggap Anda adalah target yang bisa tercapai di kantornya dengan cara mengambil uang tagihan di Anda. Gitu ya, jadi jangan pernah sekali-kali menjanjikan pembayaran ke DC lapangan maupun DC WA. Oke, selanjutnya yang harus disadari adalah Anda tidak boleh membayar tagihan melalui DC lapangan tersebut. Ya, menggunakan uang cash gitu. Semua pembayaran harus online. Oke, silahkan Anda cek di website pinjol atau di aplikasi pinjolnya. Semua pembayaran itu menggunakan virtual account, bukan secara cash melalui DC lapangan tersebut. Oke, nah jadi keputusan Mas ini untuk menggalbaikan semua pinjolnya adalah keputusan yang sangat benar sekali, yang sudah benar
ya. Sudahi riba-riba Anda ini ya. Kita sebagai nasabah masih enak, masih bisa memutus jeratan riba ini. Ya, kalau Anda masih merawat pinjol Anda, membayar pinjol Anda akan selalu bisa pinjam-pinjam lagi di pinjol. Ya, Anda akan selamanya hidup dalam ketidaktenangan. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.